bukan mungkin itu rumah itu kan padahal hasil dari jeripaya dia sebagai artis, bukan Percayalah, walaupun hari itu Uya Kuya itu rumahnya dijarah, saat ini mungkin tidak terekspos. Orang-orang yang menjarahnya itu sebagian besar udah ditangkapin ya, tapi lebih banyak yang mengembalikan barang-barangnya dibanding yang mengambil barang-barangnya ya. Yang pertama saya akan tegaskan kepada teman-teman bahwa Uya Kuya itu adalah orang baik, adalah pejuang pembela kaum lemah. Saya adalah orang memilih Uya Kuya untuk menjadi anggota DPR RI. Saya memilihnya waktu di Amerika. Kenapa? Kalau seorang Uya Kuya maupun Eko Patriot sebagai artis yang memiliki follower banyak ya, dan itu adalah merupakan plus buat parlemen Indonesia karena mereka memiliki follower yang banyak, dan yang dibutuhkan dalam legislasi produk undang-undang maupun kinerja daripada legislatif itu adalah tercampainya informasi yang dalam bentuk peraturan-peraturan undang-undang yang baru, persoalan-persoalan baik informasi tentang pengawasan, penggunaan anggaran maupun pembuatan produk-produk baru, khususnya yang berkaitan dengan produk hukum. Nah, disinilah kita melihat bahwa suara rakyat itu yang sifatnya kolegial itu kan pasti terkait penguasa. Kebetulan Uya Kuya memiliki kelebihan di bidang media sosial maupun podcast maupun konten kreator dan sebagai YouTuber. Nah, inilah yang menurutnya lebih sakti. Bahkan bisa disaksikan oleh presiden maupun pemerintah ataupun departemen atau instansi terkait sehingga cepat ditangani dengan baik. Makanya Uya Kuya dengan lingkup kerjanya di bidang ketenaga kerjaannya, dia bisa telepon Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kesehatan, bisa. Nah, jadi kalau kalian misalnya terkena BPJS dan adanya hambatan diskriminasi dalam hal pemeriksaan kesehatan, lewat Uya Kuya bisa. Nah, kenapa Uya Kuya harus dimusnahkan? Tidak penting gitu. Karena Uya Kuya memang ada beberapa bentuk framing terhadap Uya Kuya, yang dimana saya berani taruhan 1 miliar kalau bisa membuktikan bahwa akun-akun yang joget segala macam adalah akun-akun yang dibuat setelah dia menjadi DPR. Pasti dilakukan Uya Kuya sebelum menjadi anggota DPR. Dari bentuk rambutnya sekarang kan udah nggak warna-warni tuh. Nah, dan disitulah dicocok-cocokkan seolah-olah dia joget-joget gini, sehingga yang ditampilkan dan memancing amarah daripada orang seperti itu. Nah, kedua, Uya Kuya ini penyayang binatang ya. Kalau bisa hewannya itu dikembaliin. Jangan kalian, kita ini adalah bangsa yang terkenal punya empati, simpati dan toleransi serta gotong royong. Ingat, bukan gotong royong maling, bukan gotong royong menjarah, tapi gotong royong membantu orang yang susah, membangun jalan yang rusak, itu gotong royong. Bahkan membantu bencana alam. Ini kok Uya Kuya nggak salah. Ya mungkin gaya hidupnya Uya Kuya sederhana. Dia ke luar negeri naik mobil biasa, bahkan mobil yang mewahnya dia dijual sebagai anggota DPR. Uya Kuya juga sudah naik ekonomi kelas dan biasa. Saya bersahabat. Kalau artis itu nggak cocok atau sombong, saya jarang mau bergaul. Kalau dengan Uya Kuya saya bersahabat. Banyak orang yang minta tolong sama saya nggak usah jadi konten kreator. Saya telepon Uya Kuya, pagi saya telepon, malam saya udah podcast sama Uya Kuya. 3 hari kemudian udah selesai, orang udah minta maaf, sudah selesai. Apalagi kalau macam orang Uya Kuya kita selesaikan, bukannya kita mau menjunjung proses demokrasi, justru kita menghambat demokrasi. Saya minta kepada ke Zulhas, Ketua PAN, untuk mengembalikan Uya Kuya sebagai menonaktifkan kembali sebagai anggota DPR. Karena kalian kan pasti Uya Kuya itu semua kenal. Uya Kuya itu kenal Farhad Abbas. Uya Kuya telepon saya bisa 1 kali 24 jam. Uya Kuya bisa bilang, tolong dibantu saya bantu. Apalagi Uya Kuya tidak akan memproses hukum yang menjarah, dan bahkan dia juga ada yang meminta maaf ke Uya Kuya yang menjarah itu sampai memberikan bantuan, memaafkan salah satu yang menjarah. ya memang begitu.
Suami istrinya memang orang baik, membantu dan lurus gitu. Kok nggak ada perlawanan? Itu kan dicopotnya kan agar seolah-olah pemerintah selesai, yang care persoalannya itu adalah artis joget-joget. Padahal guys, itu semua mereka joget, mulai presiden, mantan istri presiden, mantu sepupu ponakan presiden semua joget. Dan joget itu dipersilakan oleh ketua DPR, akan mendengarkan paduan suara dari mahasiswa Unhan, lagu Goyang Mamere, dipersilakan untuk menikmati. Kalau Uya joget itu dia menghargai seni budaya bangsa. Normal. Justru kalau ada joget, nggak joget itu tidak normal. Bayangkan kalau lagu Mamere terus Uya begini, pasti dibilang sombong, nggak peka, nggak punya nilai seni gitu. Nah, jadi kita minta supaya masyarakat minta maaflah kepada Uya Kuya, ya. Bedakan kesalahan Uya Kuya dengan yang lain. Termasuk Eko Patriot juga, menurut saya juga tidak salah-salah berat juga gitu, karena mereka adalah orang terbaik, makanya dia dapat posisi tinggi di partai itu. Justru kalau partai itu tanpa Uya Kuya dan Eko maupun yang lainnya seperti butiran debu DPR. Nah, ya, Jadi artinya kayak sayur tidak bergaram. Jadi hukuman untuk anggota-anggota DPR ini menurut Bang Farhat layak atau sebenarnya berlebihan? Ya, terlalu berlebihan, sifatnya spontan dan tidak tepat sasaran. Yang dituntutkan rakyat itu adalah kesejahteraan dan keadilan. Mereka ini bukan sumber ketidakadilan dan kesejahteraan, tapi ya kalau namanya glamor, memang atas glamor. Justru kehidupan glamor membuat orang lebih terpilih gitu, karena menyangkut keterkenalan, elektabilitas, Kucingnya terus keterpilihan, terus popularitas, kemudian kualitas. Nah, mereka karena dari YouTube-nya aja mereka dapat uang yang banyak gitu. Memang kalau Uya dibilang kok menganggap gaji 3 juta per hari itu kecil, sebenarnya kalimat itu yang disambungkan adalah gini, baru terima 3 juta aja udah senang banget joget. Nah, di sini adalah terpancing kira-kira, loh siapa yang joget gara-gara uang gitu. Artinya mereka content creator pun lebih dari itu, mereka lebih dapat gitu, bukan karena DPR. Karena DPR ini sesungguhnya adalah bentuk pengabdian dia sebagai artis. Gak boleh dikatakan artis jadi DPR jadi miskin, tidak, jadi kaya. Kenapa anggota DPR memang gajinya kaya gitu. Terus kalau misalnya gajinya direndahin, diturunin, ya itu urusannya DPR, saya nggak peduli. Kalau mau saya sebenarnya silakan yang jadi anggota DPR orang kaya raya nggak apa-apa, yang tidak usah digaji. Nah, tapi sifatnya adalah pengabdian, nggak apa-apa. Kalau sekarang tidak, orang punya hitungan, boleh habis 20 miliar nanti jadi anggota DPR, Dewan dapatnya lebih dari itu. Nah, itu sebenarnya pada kenyataannya seperti itu. Makanya yang punya uang jadi anggota Dewan berkali-kali sampai tua, sampai anak cucunya jadi anggota Dewan semua. Kayak udah nggak ada lagi lain orang di Indonesia. Sebenarnya Uya Kuya juga sebenarnya ada juga yang perlu dikritik, maksudnya jadi suami istri gitu. Kayak nggak ada orang lain gitu ya. Tapi syukur lah, harusnya kalau disuruh pilih saya suruh Astrid yang di rumah, Uya yang di situ saudara. Tapi ini Astrid yang di kantor kan kasihan, ibu rumah tangga juga kira-kira seperti itu. Tapi karena mereka dua-dua baik, dua-dua ramah, dua-dua rajin, dan menurut saya nggak apa-apa, biasalah kan rakyat. Uya Kuya istrinya pintar, mungkin juga bisa mengarahkan Uya menjadi lebih baik lagi gitu. Tapi Nah, ini ini kan kucing sudah kan? kucing. Hah? kucingnya udah mulai balik ya, mungkin dia juga meminta foto pernikahan untuk dikembalikan sama penghargaan yang udah dijarah. Ya masyarakat, balikin lah, namanya kenangan. Kalian simpan juga gak ada gunanya. Silahkan kalian ambil foto, setelah kalian foto, dokumentasi buat kalian, kembaliin ke Uya. Kalau perlu saya temani, nanti kita foto-foto sama Uya Kuya ya. Nanti dia foto kawin saya sama mantan saya kasih juga sama kalian. Bang, komunikasi terakhir sama Mas Tanpa Uya harus mungkin dia. seperti apa? Aku cari dia, Mas Uya, aku telepon dia. Mas Uya tuh bilang Mas Farhat itu adalah orang pertama yang dia telepon, termasuk Eko. Terus dia tahu saya lah. Gak mungkin Farhat Abbas mau senang dalam pernikahan Uya, pasti saya bela dia. Eko Patriot juga saya kontak, komunikasi semua. Dan mereka senang banget, mereka tahu saya membela mereka. Saya bukan membela Eko, bukan membela Uya, tapi saya membela keadilan. Mereka jangan diperlakukan tidak adil gitu. Karena sayang, bagaimana kalau hal tersebut tertimpa kita? Siapa lagi yang membela Uya? Banyak artis-artis
Yang temannya Uya yang baik-baik Uya pada takut sama Uya dengan Eko. Kayaknya Uya itu barang apa gara-gara ini. Enggak, ini proses. Proses ini nggak akan, nanti orang-orang yang jahat itu akan menyadari dan akan apa? Menyesal mereka. Orang-orang yang menjara juga nanti kalau udah jadi maling dihukum menyesal kok, ya kan? Kecuali dapat Uya punya 2 ton emas, baru satu orang dapat 100 kilo mungkin lah. Terus nggak ketangkap mereka kaya. Ini kan tidak. Tahu nggak, nyuri kucing aja tetap aja ancaman hukumannya 4 tahun. Sekarang kalian makan kucing nggak boleh, nyuri kucing, ya enggak, minta aja baik-baik sama Uya Kuya dirawat, ya kan, betul nggak? Kira-kira seperti itu. Bang, tapi setelah apa yang menimpa Uya dan teman-teman lainnya, jadi abang tuh sebenarnya kedepannya Ya bisa inginnya jadi seperti apa? artis-artis kapok jadi anggota dewan, tapi dewan tuh perlu artis, karena artis Senayan tuh ada, tapi artis yang di Senayan itu tidak semua orang. Mungkin aja kalian bisa bilang saya di anggota dewan ini artis, tidak, beda. Kalian politis. Kalau mereka adalah artis yang politisi. Nah itu. Jadi artis itu memang punya dunia yang memang betul mereka mudah melakukan apa saja, sosialis.